sebuah potret langkah kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1947 sampai 1948. Di tengah revolusi kemerdekaan, rakyat menjalani hari-hari yang penuh tantangan dan harapan. Dari pasar tradisional, sekolah, dan rumah sakit, hingga pembangunan kembali berbagai sektor kehidupan, inilah kisah Indonesia yang bangkit di tengah perubahan zaman. Kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kunjungan ke pasar. Dengan pikulan dan gerobak yang ditarik sapi, hasil-hasil bumi dibawa menuju pasar untuk diperjualbelikan. Di pasar, hampir semua kebutuhan hidup dapat diperoleh. Suasana selalu ramai dan penuh keakraban. Penjual maupun pembeli menikmati proses tawar-menawar harga yang bisa berlangsung cukup lama. Kegiatan ini dikenal dengan sebutan menawar. Setelah menikmati makanan di warung sederhana yang mudah dipindahkan, orang-orang dapat menyaksikan balap sapi, hiburan rakyat yang terkenal di Madura. Setahun sekali, para pria meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti perayaan ini. Menurut adat yang berlaku saat itu, perempuan tidak diperbolehkan ikut serta. Seperti kusir kereta pada zaman Romawi kuno, para joki memacu sapi-sapi mereka dari atas papan luncur yang diseret di belakang hewan tersebut. Balapan ini menjadi tontonan yang sangat mendebarkan. Untungnya, anak-anak juga memiliki permainan yang lebih sederhana. Namun mereka tidak dapat bermain sepanjang hari karena sekolah telah dimulai kembali. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang kehilangan orang tua akibat perang dan kekacauan. Untuk mereka didirikan rumah penampungan khusus. Di tempat itu mereka memperoleh pendidikan dan pengasuhan. Saat makan, masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terlalu memikirkan penggunaan garpu dan sendok. Makan dengan tangan sudah dianggap cukup. Di banyak daerah, distribusi pangan masih diperlukan untuk membantu ratusan korban perang dan kerusuhan yang kehilangan sumber penghidupan mereka. Indonesia menyadari bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Meskipun masih kekurangan gedung sekolah, alat pelajaran, dan tenaga pengajar, langkah awal telah dimulai. Anak-anak belajar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Langkah awal pemberantasan buta huruf di Indonesia dimulai secara resmi pada 14 Maret 1948. Pada masa itu, Presiden Soekarno menghadapi kenyataan pahit bahwa sekitar 97% penduduk Indonesia tidak bisa membaca dan menulis. Setelah bertahun-tahun mengalami kesengsaraan, masyarakat merasa bahagia ketika dapat kembali bekerja secara teratur. Sebelum diterima bekerja, mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Banyak yang belum cukup sehat untuk melakukan pekerjaan berat. Mereka yang lolos pemeriksaan terlebih dahulu dibersihkan dan dirawat. Setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, kebersihan menjadi hal yang sangat penting. Mereka menerima pakaian baru, sementara pakaian lama yang penuh kutu dan kotoran dimusnahkan. Sesudah itu, mereka mulai bekerja sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Dalam pembangunan kembali Indonesia, minyak bumi dan bahan bakar memiliki peran penting. Industri minyak menyerap ribuan tenaga kerja. Aspal, yang juga merupakan hasil industri minyak, digunakan untuk memperbaiki dan membangun jalan-jalan baru.
Kalimantan dan Sumatera, penambangan batu bara kembali diaktifkan. Banyak mantan pekerja tambang kembali bekerja setelah masa pemulihan dimulai. Para pekerja baru terlebih dahulu mendapat pelatihan teori sebelum turun ke tambang. Tahun 1948 menjadi masa penting bagi kebangkitan industri batu bara di Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang merusak berbagai infrastruktur vital, tambang-tambang batu bara di Kalimantan dan Sumatera kembali dioperasikan untuk mengatasi krisis bahan bakar yang menghambat transportasi laut serta distribusi logistik melalui kereta api. Di wilayah yang berada di bawah administrasi sipil Nika, pemulihan tambang dilakukan secara intensif. Sejumlah pusat produksi utama seperti tambang Ombilin, Bukit Asam, dan kawasan konsesi tambang di sepanjang Sungai Mahakam menjadi prioritas utama karena perannya yang strategis dalam memenuhi kebutuhan energi. Pengoperasian kembali tambang-tambang tersebut membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Mantan pekerja tambang, termasuk buruh kontrak sebelum perang dan penyintas kerja paksa pada masa pendudukan Jepang, direkrut kembali karena pengalaman mereka sangat dibutuhkan untuk memperbaiki terowongan yang rusak atau tergenang air setelah lama tidak digunakan. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan produksi mendorong perekrutan pekerja baru. Karena sistem penambangan saat itu masih didominasi metode bawah tanah yang berisiko tinggi, pengelola tambang menerapkan pelatihan dan standar keselamatan yang ketat. Sebelum memasuki area tambang, para pekerja baru diwajibkan mengikuti pelatihan teori yang mencakup navigasi terowongan, penggunaan peralatan, serta prosedur keselamatan untuk menghadapi risiko seperti ledakan gas metana dan runtuhnya struktur penyangga. Reaktivasi pertambangan batu bara pada 1948 tidak hanya menandai pemulihan sektor energi, tetapi juga menunjukkan upaya membangun kembali industri modern di tengah situasi politik dan keamanan yang masih dipengaruhi dinamika revolusi Indonesia. Tahun 1948 menjadi tonggak penting dalam sejarah teknik sipil. Pada periode ini, teknologi beton prategang, pre-stressed concrete mulai diterapkan secara lebih luas dalam pembangunan jembatan modern pasca Perang Dunia Kedua. Sejumlah jembatan mulai dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan utilitas modern, termasuk sebagai jalur pembentangan kabel yang menunjang sistem televisi kabel generasi awal di Amerika Serikat. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana infrastruktur sipil mulai beradaptasi dengan kebutuhan teknologi dan komunikasi yang terus berkembang pada akhir dekade 1940-an. Jembatan-jembatan yang dibangun mampu menahan lalu lintas berat. Bantuan kemanusiaan dan sarana kesehatan juga mulai menjangkau berbagai daerah. Bantuan dari Palang Merah diterima dengan penuh rasa syukur. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang selama beberapa waktu memperoleh makanan setiap hari dari organisasi tersebut. Banyak dari mereka terusir dari rumahnya, kehilangan pekerjaan, dan hidup di daerah asing. Bagi mereka, memperoleh sepiring makanan bukanlah hal yang mudah. Tidak sedikit orang yang terselamatkan dari kelaparan dan kemiskinan berkat bantuan Palang Merah. Tahun 1948 menjadi momen penting dalam sejarah gerakan kemanusiaan internasional. Pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya, Hari Palang Merah Sedunia diperingati pada 8 Mei 1948. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bidang transportasi laut. Tim medis Palang Merah juga merasakan kesulitan tersebut ketika membawa bantuan kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Dengan perahu dan kendaraan darat, mereka menjangkau desa-desa yang jauh. Kedatangan mereka disambut antusias oleh penduduk. Melalui poliklinik keliling, masyarakat memperoleh pengobatan yang sangat dibutuhkan.
Penyakit kulit dan gangguan mata banyak ditemukan sebagai akibat kekurangan gizi dan buruknya kebersihan. Setelah pelayanan selesai, masyarakat sering memberikan hadiah dan minuman sebagai ungkapan terima kasih kepada tenaga medis. Di kota-kota besar, sebagian besar rumah sakit masih berfungsi dengan baik. Pasien mendapatkan perawatan yang memadai, termasuk anak-anak yang memiliki ruang perawatan khusus. Di Rumah Sakit Cikini di Batavia, Jakarta, tersedia peralatan medis modern. Di sana juga dilatih para asisten medis yang nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah Nusantara. Bagi penyandang tunanetra, terdapat lembaga khusus yang memberikan pendidikan dan keterampilan kerja. Setelah sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, kegiatan kemanusiaan ini kembali dijalankan. Mereka diajarkan membuat keranjang, sikat, dan sapu agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Anak-anak tunanetra juga belajar membaca, menulis, berhitung, bahkan menggunakan mesin tik huruf Braille. Pelajaran geografi turut diberikan sebagai bekal menghadapi masa depan. Sementara itu, Indonesia tengah bergerak menuju tatanan politik baru. Di berbagai daerah dilakukan perundingan mengenai bentuk pemerintahan dan otonomi wilayah. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi dasar pembentukan negara federal yang dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat. Di Pontianak ditandatangani Statuta Kalimantan Barat. Di Makassar dibuka Parlemen Negara Indonesia Timur. Berbagai perjanjian lain juga disusun untuk menjamin perkembangan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Namun di tengah perubahan tersebut, berbagai tradisi lama tetap bertahan. Di beberapa daerah, misalnya, masih terdapat upacara menguburkan kepala kerbau saat peresmian bangunan baru. Upacara ini dipercaya dapat mendatangkan berkah dan perlindungan dari kekuatan gaib. Waktu pelaksanaan ritual dihitung secara teliti oleh pemuka agama. Meskipun praktik tersebut sebenarnya lebih banyak dipengaruhi kepercayaan tradisional daripada ajaran Islam. Bagi umat Islam, kehidupan keagamaan mencapai puncaknya pada salat Jumat di masjid. Sebelum memasuki tempat ibadah, kaki dibersihkan terlebih dahulu. Para jemaah kemudian berdoa menghadap ke arah Mekah.
Selain Islam, agama Kristen juga memiliki banyak penganut di Indonesia. Salah satu komunitas Kristen tertua dan terbesar berada di Ambon. Kehidupan hari Minggu di desa-desa Ambon memperlihatkan kemiripan dengan desa-desa di Belanda, meskipun tetap memiliki ciri khas lokal. Masyarakat Ambon dikenal memiliki hubungan historis yang erat dengan Belanda. Hubungan itu tampak dalam berbagai tradisi, termasuk tarian-tarian lama yang bahkan sudah jarang ditemukan di Belanda sendiri. Di Ambon juga terdapat desa-desa Muslim. Dalam berbagai perayaan, masyarakat menampilkan tarian tradisional yang berbeda, sesuai adat dan keyakinan masing-masing. Seni tari Bali telah memperoleh ketenaran hingga ke mancanegara. Salah satu tarian menggambarkan Garuda, burung mitologi yang sakral. Dalam tarian itu, penari menirukan gerakan seekor burung dengan sangat ekspresif. Unsur keagamaan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Puncaknya terlihat pada berbagai festival pura yang diselenggarakan secara berkala. Di beberapa desa, perayaan besar hanya diadakan sekali dalam 10 tahun. Ribuan orang datang membawa sesaji berupa bunga, buah-buahan, dan beras sebagai persembahan. Para pendeta memimpin upacara, sementara masyarakat mengikuti dengan khidmat. Salah satu upacara paling penting adalah kremasi atau pembakaran jenazah, tradisi yang telah berlangsung sejak zaman kuno. Menara-menara kremasi yang tinggi dan berhias indah diarak menuju tempat pembakaran. Jenazah ditempatkan di dalam menara tersebut dan dibawa oleh ratusan orang melalui jalur berliku. Menurut kepercayaan setempat, cara ini dilakukan agar roh jahat tidak dapat mengikuti perjalanan arwah yang meninggal.
Setelah kremasi selesai, abu jenazah dikumpulkan, diberkati, lalu dibawa ke laut untuk dihanyutkan. Baru setelah itu, menara kremasi dibakar. Asapnya dipercaya naik menuju alam para dewa. Indonesia juga dikenal karena keindahan alam vulkaniknya. Gunung-gunung berapi memang sering membawa bencana, tetapi ketika tenang mereka menjadi pemandangan yang menakjubkan. Di Jawa Barat, terdapat Gunung Kelud dengan danau kawah berwarna hijau yang kontras dengan endapan belerang di sekitarnya. Di Flores, terdapat Danau Kelimutu yang terkenal karena 3 danaunya memiliki warna berbeda. Bukit-bukit kapur di Jawa Tengah juga merupakan hasil aktivitas vulkanik. Air panas yang kaya kapur terus mengalir dari dalam bumi dan membentuk berbagai struktur alam yang unik. Di Pulau Sumba, setiap tahun diselenggarakan pesta rakyat besar yang mengingatkan pada turnamen ksatria abad pertengahan. Perayaan diawali dengan tarian sakral yang dibawakan para perempuan, termasuk putri raja. Kemudian para pria menampilkan tarian perang yang menceritakan kisah-kisah kepahlawanan masa lalu. Semangat masyarakat semakin memuncak ketika digelar pertandingan dan perlombaan tradisional. Tarian, festival pura, prosesi adat, dan berbagai upacara lainnya merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang sangat tua. Kekayaan budaya inilah yang dianggap sebagai salah satu fondasi penting bagi kebangkitan Indonesia di masa depan. Dengan semangat membangun kembali negeri, masyarakat Indonesia terus bekerja menuju masa depan yang baru.